Santapan Harian Minggu 8 Maret 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yosua pasalnya yang ke-22, ayat 9 hingga ayatnya yang ke-34. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-30. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, anugerahkanlah hikmat surgawi agar firman-Mu kami pahami, kami renungkan, dan kami hidupi dengan setia. Di dalam Kristus Yesus, Sang Terang Abadi, kami memohon. Amin. Yosua 22 ayat 13-30. Kemudian orang Israel mengutus Pinehas bin Eleazar ke tanah Gilead kepada Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu. Pinehas disertai 10 pemimpin. Satu pemimpin kaum keluarga mewakili tiap suku Israel. Masing-masing mereka adalah kepala kaum keluarganya di antara kaum-kaum Israel. Setelah mereka sampai ke tanah Gilead, kepada Bani Ruben, kepada Bani Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu, berkatalah mereka kepada orang-orang itu, "Beginilah yang dikatakan segenap umat Tuhan, mengapa kamu berlaku tidak setia terhadap Allah Israel dengan berbalik dari Tuhan hari ini, dengan mendirikan mezbah bagimu dan memberontak terhadap Tuhan hari ini? Belum cukupkah bagi kita dosa yang dilakukan di Peor, yang menyebabkan umat Tuhan kena tulah, padahal kita belum menahirkan diri darinya sampai hari ini? Mengapa kamu masih berbalik lagi dari Tuhan hari ini? Jika hari ini kamu memberontak terhadap Tuhan, besok Ia akan murka terhadap segenap umat Israel. Akan tetapi jika tanah milikmu itu najis, menyeberanglah ke tanah milik Tuhan, tempat kemah suci Tuhan itu berada, dan menetaplah di antara kami. Janganlah memberontak terhadap Tuhan dan terhadap kami dengan mendirikan bagi dirimu mezbah selain mezbah Tuhan Allah kita." Ketika Akan bin Serah berlaku tidak setia mengenai barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan itu, bukankah segenap umat Israel kena murka? Bukan hanya dia sendiri yang binasa karena dosanya. Lalu jawab Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu kepada para kepala kaum-kaum Israel itu, "Tuhan Allah segala ilah, Tuhan Allah segala ilah, Dialah yang mengetahui dan patutlah orang Israel mengetahuinya juga. Jika hal itu terjadi dengan maksud memberontak atau berlaku tidak setia terhadap Tuhan, janganlah Tuhan meluputkan kami hari ini juga. Sekiranya kami mendirikan mezbah untuk berbalik dari Tuhan dan mempersembahkan kurban bakaran, kurban sajian, serta kurban keselamatan di atasnya, biarlah Tuhan sendiri yang menuntut balas. Namun sesungguhnya karena cemaslah kami melakukannya, sebab pikir kami, di kemudian hari anak-anakmu mungkin akan bertanya kepada anak-anak kami, apa urusanmu dengan Tuhan Allah Israel? Bukankah Tuhan telah menentukan sungai Yordan sebagai batas antara kami dan kamu, hai Bani Ruben dan Bani Gad? Kamu tidak mempunyai bagian apapun dalam Tuhan. Demikianlah mungkin anak-anak kamu membuat anak-anak kami tidak lagi takut akan Tuhan. Sebab itu kata kami, marilah kita mendirikan bagi kita sebuah mezbah, bukan untuk kurban bakaran atau kurban sembelihan, tetapi supaya mezbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu, dan antara keturunan kita kemudian, bahwa kami akan tetap beribadah pada Tuhan di hadapannya, dengan kurban bakaran, kurban sembelihan, dan kurban keselamatan kami. Jadi di kemudian hari anak-anakmu tidak mungkin akan berkata kepada anak-anak kami, kamu tidak mempunyai bagian apapun dalam Tuhan. Lagi pula kami pikir apabila di kemudian hari mereka berkata demikian kepada kita dan keturunan kita akan menjawab, lihatlah bangunan yang menyerupai mezbah Tuhan.
Nenek moyang kami telah membuatnya bukan untuk kurban bakaran atau kurban sembelihan, tetapi menjadi saksi antara kami dan kamu. Sekali-kali kami tidak akan memberontak terhadap Tuhan dan berbalik dari Tuhan hari ini dengan mendirikan mezbah lain untuk kurban bakaran, kurban sajian atau kurban sembelihan, selain mezbah Tuhan Allah kita yang ada di depan kemah sucinya. Setelah Imam Pinehas dan para pemimpin umat serta para kepala kaum-kaum Israel yang menyertai dia mendengar perkataan yang diucapkan oleh Bani Ruben, Bani Gad dan Bani Manasye itu, mereka menganggap hal itu baik. Sahabat Scripture Union Indonesia, konflik adalah ketegangan yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan kita. Selama kita masih berinteraksi dengan orang lain, konflik merupakan sebuah keniscayaan. Namun, hal yang sangat disayangkan adalah konflik acap kali terjadi bukan karena sebuah masalah yang real, tetapi karena hambatan komunikasi. Komunikasi yang buruk membuat masalah berujung pada konflik. Sebaliknya, komunikasi efektif membuat konflik berakhir dengan saling pengertian. Sebagaimana kita ketahui bahwa Bani Ruben, Gad, dan Manasye dipisahkan oleh Sungai Yordan dengan suku-suku lainnya. Kondisi ini membuat mereka berpikir bahwa pada kemudian hari bisa saja terjadi konflik antara generasi berikutnya dari dua sisi Sungai Yordan. Karena itu, mereka berpikir bahwa konflik itu bisa dihindarkan jika ada tanda pemersatu yang kelihatan. Karena itu, mereka mendirikan sebuah mezbah sebagai tanda dan pengingat bagi generasi berikutnya dari kedua belah pihak, bahwa mereka menyembah Allah yang sama dan bahwa mereka adalah satu sebagai umat Allah. Semula suku-suku Israel lainnya salah paham. Mereka mengira mezbah itu untuk menyembah Allah lain. Pengalaman sebelumnya membuat mereka waspada karena penyembahan asing pernah membawa hukuman bagi seluruh bangsa. Dalam kasus ini, langkah yang diambil bangsa Israel sangat bijak. Mereka membangun komunikasi efektif dengan mengutus delegasi yang dipimpin oleh Pinehas. Ada dua kunci komunikasi efektif yang terlihat dalam percakapan antara delegasi dengan Bani Ruben, Gad, dan Manasye. Pertama, bertanya tanpa menuduh atau menghakimi. Kedua, para delegasi mendengarkan alasan mereka mendirikan mezbah sehingga percakapan berakhir dengan pengertian dan konflik pun dapat dihindari. Dalam menghadapi suatu masalah, sangat bijaksana jika kita mau bertanya tanpa menuduh atau menghakimi dan mau mendengarkan dengan empati. Mari kita belajar agar dapat berkomunikasi secara efektif. Mari kita berdoa. Kristus yang penuh hikmat, mampukanlah kami berbicara dengan kasih dan mendengar dengan rendah hati di saat konflik dan perdebatan terjadi. Kendalikan kata-kata kami agar membawa damai, bukan melukai, melainkan memulihkan. Bimbinglah kami menjadi alat perdamaian-Mu ya Kristus. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami memohon. Amin.